Di Indonesia, pernikahan sering diawali dengan ekspektasi yang tinggi, namun dengan perencanaan yang minim. Banyak keluarga terbentuk bukan karena kesiapan, melainkan karena dorongan sosial. Secara teori, semua tampak sederhana. Suami bekerja, istri mengurus rumah, dan anak-anak tumbuh dalam kasih sayang. Namun, kenyataan di lapangan seringkali jauh berbeda. Tekanan ekonomi, kurangnya persiapan, serta sistem sosial yang kurang mendukung membuat banyak perempuan akhirnya menghadapi peran ganda. Mereka terpaksa menjadi ibu di rumah sekaligus mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan yang terus bertambah. Situasi ini bukan hanya masalah individu, melainkan cerminan dari berbagai isu struktural yang sering diabaikan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengupas fenomena ini dari berbagai sudut pandang. Banyak pasangan muda di Indonesia memasuki pernikahan tanpa pemahaman mendalam tentang tantangan ekonomi yang akan mereka hadapi. Keputusan menikah seringkali didorong oleh tekanan sosial, usia yang dianggap ideal, atau karena hubungan yang sudah terjalin lama, bukan karena kesiapan finansial yang memadai. Seringkali tidak ada perhitungan yang jelas mengenai penghasilan, biaya hidup, kebutuhan dasar, atau tujuan jangka panjang setelah menikah. Prioritas utama adalah menikah, dan masalah lain akan diselesaikan nanti. Sayangnya, nanti itu datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Setelah menikah, semua tanggung jawab kebutuhan rumah tangga langsung jatuh pada pasangan, padahal banyak dari mereka belum memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Gaji suami terbatas, pekerjaan tidak stabil, atau bahkan belum memiliki penghasilan tetap. Sementara itu, kebutuhan hidup terus berjalan. Biaya sewa, listrik, makanan, transportasi, komunikasi, dan seringkali diikuti oleh kehamilan yang tidak direncanakan. Dalam kondisi seperti ini, perempuan yang tadinya tidak terpikir untuk bekerja di luar rumah, terpaksa ikut mencari nafkah. Tindakan ini bukan didasari oleh keinginan pribadi atau minat, melainkan karena tuntutan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Mereka menyadari bahwa mengandalkan satu sumber penghasilan tidak akan cukup. Pilihannya hanya dua, bekerja atau hidup kekurangan. Ini bukan keputusan mudah, karena di samping harus mencari uang tambahan, mereka juga harus menghadapi stigma sosial, rasa bersalah karena meninggalkan anak, dan pandangan menghakimi dari lingkungan sekitar. Semua berawal dari keputusan menikah tanpa pertimbangan ekonomi yang realistis. Banyak pasangan melihat pernikahan sebagai solusi masalah pribadi atau puncak kebahagiaan, tanpa menyadari bahwa kehidupan justru dimulai setelah akad. Mereka tidak pernah diajak berpikir bahwa pernikahan tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang ketahanan ekonomi. Pendidikan yang memadai mengenai hal ini juga sangat minim. Kurikulum sekolah bahkan tidak pernah menyentuh pentingnya literasi finansial sebelum menikah. Akibatnya, sistem yang seharusnya menjadi tempat aman bagi perempuan justru menjadi sumber beban. Mereka harus menambal kekurangan finansial yang muncul bukan karena kesalahan mereka, melainkan karena tidak adanya kesadaran akan pentingnya perencanaan pranikah. Ketika kondisi ini berlangsung terus-menerus, bekerja menjadi hal yang lumrah bagi perempuan, bukan karena pilihan, melainkan karena paksaan. Siklus ini terus berulang. Anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan bertekanan finansial tinggi, melihat ibu mereka bekerja keras, dan berpotensi mengikuti pola yang sama di masa depan. Kemiskinan struktural tidak berhenti di satu generasi, karena akar masalahnya tidak pernah diselesaikan sejak awal. Pernikahan sering dianggap sebagai tujuan akhir, bukan sebagai titik awal untuk membangun kehidupan yang layak. Struktur keluarga di Indonesia masih banyak yang berpegang pada keyakinan bahwa suami adalah satu-satunya penopang keluarga. Semua kebutuhan rumah tangga, dari biaya sewa, listrik, makanan, transportasi, hingga pendidikan anak, secara otomatis dianggap sebagai tanggung jawab laki-laki. Namun, realitas ekonomi saat ini sudah jauh berubah, sementara ekspektasi lama masih dipertahankan. Penghasilan satu orang, apalagi jika bekerja di sektor informal atau dengan gaji setara UMR, tidak lagi memadai untuk menutupi seluruh kebutuhan dasar keluarga. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik,
biaya sewa rumah semakin mahal, dan ongkos hidup di kota maupun desa semakin rumit. Banyak suami bekerja dari pagi hingga malam, namun di akhir bulan tetap kesulitan memenuhi kebutuhan. Gaji yang baru diterima langsung habis untuk membayar utang, dan sisa uang makan hanya cukup untuk beberapa hari. Saat anak sakit, mereka langsung panik mencari pinjaman. Semua tekanan ini terus-menerus membebani pikiran para suami. Namun, yang jarang dibahas adalah efek domino dari beban berat ini. Ketika penghasilan suami tidak cukup, istri terpaksa harus ikut bekerja. Awalnya, mungkin hanya jualan kecil-kecilan, membantu pekerjaan tetangga, atau mengerjakan pekerjaan online sambil mengurus anak. Namun seiring waktu, peran ini berubah menjadi peran baru yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, pencari nafkah kedua. Perempuan yang awalnya hanya ingin fokus mengurus rumah dan anak, kini juga harus memikirkan omset, pendapatan harian, dan bagaimana caranya tetap bisa mengurus anak meskipun kondisi fisik sudah lelah. Di titik ini, rumah tangga tidak lagi berjalan sesuai rencana. Pembagian peran menjadi tidak jelas. Suami yang masih terperangkap dalam pola pikir lama, terkadang tidak bisa menerima kenyataan bahwa peran mereka sebagai pencari nafkah tunggal sudah tidak realistis. Di sisi lain, mereka juga tidak memiliki ruang untuk mengakui rasa lelah, karena takut dianggap tidak becus. Tekanan sosial bagi laki-laki untuk selalu terlihat kuat dan bisa diandalkan, membuat banyak dari mereka memendam beban sendiri, tidak bercerita, dan terus bekerja dalam diam. Ironisnya, sistem ini tidak memberikan ruang bagi keduanya untuk berkembang. Suami dipaksa menjadi pahlawan tunggal, sementara istri tidak pernah benar-benar diberikan pilihan. Semua ini terjadi karena satu alasan: struktur ekonomi yang timpang dan ekspektasi sosial yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Rumah tangga pada akhirnya menjadi tempat untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang. Semua energi terfokus pada mempertahankan kelangsungan hidup, bukan pada membangun kualitas hidup. Inilah mengapa banyak perempuan akhirnya bekerja, bukan karena keinginan, melainkan karena dapur tidak bisa mengepul tanpa pendapatan tambahan. Bukan karena ambisi karir, melainkan karena kebutuhan rumah tangga tidak bisa ditunda. Semua ini bukan salah satu pihak, tetapi karena struktur sosial dan ekonomi yang terlalu lama memaksa rumah tangga berjalan dengan beban yang tidak seimbang. Banyak keluarga di Indonesia masih memegang keyakinan bahwa memiliki banyak anak adalah sebuah berkah, sebuah kebanggaan, atau bahkan rezeki yang akan datang menyusul. Namun tidak semua orang menyadari bahwa memiliki anak bukan hanya masalah biologis, tetapi juga tanggung jawab jangka panjang. Anak membutuhkan makanan, pendidikan, tempat tinggal yang layak, jaminan kesehatan, dan perhatian yang cukup dari orang tua. Semua itu tidak bisa dipenuhi hanya dengan harapan, melainkan membutuhkan sumber daya, perencanaan, dan ketahanan dalam kondisi ekonomi yang semakin kompleks. Masalahnya, banyak pasangan menikah tanpa pernah merencanakan berapa banyak anak yang mampu mereka rawat dengan layak. Tidak ada pembicaraan serius tentang jumlah anak, jarak kelahiran, atau kapasitas finansial keluarga. Prioritasnya adalah menjalaninya, dan rezeki diserahkan sepenuhnya kepada takdir. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Begitu anak pertama lahir, kebutuhan sudah meningkat drastis. Ketika anak kedua dan ketiga lahir, pengeluaran semakin tidak terkendali. Namun pasangan terus memiliki anak, kadang setiap 1 atau 2 tahun, tanpa mempertimbangkan kondisi finansial yang semakin terhimpit. Akibatnya, perempuan tidak memiliki waktu untuk beristirahat atau merawat diri sendiri. Setelah melahirkan 1 anak, belum selesai adaptasi, sudah hamil lagi. Tubuh kelelahan, emosi terkuras, dan tidak ada waktu untuk diri sendiri. Sementara itu, suami juga terus bekerja keras untuk menutupi semua kebutuhan, namun seringkali hasilnya tidak mencukupi. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya jalan keluar dari tekanan adalah dengan membiarkan istri ikut bekerja. Entah itu di sektor informal, pekerjaan sampingan, atau jualan kecil-kecilan. Namun ini bukanlah solusi jangka panjang, melainkan respon spontan dari sistem yang tidak pernah disiapkan sejak awal. Tidak ada edukasi yang memadai di lapisan masyarakat bawah mengenai pentingnya keluarga berencana. Fenomena ini dikenal sebagai fertility trap, perangkap kesuburan, di mana keluarga terus memperbanyak anak tanpa kemampuan finansial yang memadai,
sehingga justru semakin terperosok ke dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Ini bukan karena mereka malas bekerja, melainkan karena beban yang mereka tanggung sudah terlalu berat. Biaya hidup satu anak bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap tahun. Itu belum termasuk biaya tak terduga seperti sakit atau kebutuhan tambahan lainnya. Ketika jumlah anak tidak terkontrol, semua perencanaan keuangan menjadi kacau. Uang yang seharusnya bisa ditabung, kini habis. Jatah makan yang tadinya cukup 3 kali sehari, harus dikurangi. Dari sini, pilihan untuk tetap menjadi ibu rumah tangga akhirnya menjadi suatu kemewahan. Banyak perempuan akhirnya bekerja bukan karena ingin, melainkan karena pengeluaran rumah tangga sudah jauh lebih besar daripada yang bisa ditanggung oleh satu orang. Situasi ini tidak akan terjadi jika sejak awal ada kesadaran bahwa jumlah anak harus disesuaikan dengan kapasitas, bukan hanya dengan keyakinan. Kelas menengah ke bawah di Indonesia berada dalam posisi yang serba tanggung. Mereka tidak termasuk kelompok termiskin, tetapi juga tidak memiliki ketahanan finansial yang cukup untuk menghadapi tekanan ekonomi yang terus meningkat. Gaji bulanan mereka hanya cukup untuk hidup seadanya, tanpa ada rasa aman. Tidak ada ruang untuk menabung atau berinvestasi, dan mereka hampir selalu hidup dari gaji ke gaji. Sementara itu, kebutuhan hidup tidak pernah berhenti naik. Harga beras, minyak goreng, telur, gas, dan kebutuhan pokok lainnya tidak stabil. Biaya sekolah anak bahkan di sekolah negeri terus meningkat dengan adanya iuran, seragam, buku, dan biaya transportasi. Belum lagi biaya kesehatan yang semakin mahal. Obat-obatan sederhana bisa menjadi beban finansial. Jika ada anggota keluarga yang sakit parah, kondisi keuangan rumah tangga bisa langsung hancur. Di sisi lain, penghasilan keluarga seringkali stagnan. Gaji tidak naik, dan pekerjaan serabutan memberikan hasil yang tidak menentu. Dan bahkan jika suami memiliki pekerjaan tetap, kenaikan upah seringkali tidak sebanding dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok. Situasi ini membuat keluarga kelas menengah ke bawah tidak memiliki banyak pilihan. Jika penghasilan utama tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar, satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menambah sumber penghasilan. Disinilah istri berperan sebagai penopang. Ini bukan tentang perempuan yang ingin berkarir atau memiliki kebebasan finansial, melainkan tentang keluarga yang tidak bisa bertahan hanya dengan satu penghasilan. Istri bekerja bukan karena memiliki rencana jangka panjang, melainkan karena didesak oleh kebutuhan. Bagi perempuan di kelas sosial ini, bekerja bukanlah hal yang mudah. Mereka tidak memiliki kemewahan untuk bekerja dari rumah atau memulai bisnis online dengan modal besar. Sebagian besar bekerja sebagai buruh harian, penjaga toko, atau mengambil proyek-proyek kecil dengan bayaran tidak menentu. Waktu dan tenaga mereka terkuras, tetapi hasilnya seringkali tidak sepadan. Meskipun suami dan istri sama-sama bekerja, penghasilan gabungan mereka seringkali tidak cukup untuk menciptakan stabilitas hidup. Kondisi ini dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai working poverty. Mereka bekerja dari pagi hingga malam, tetapi tetap tidak bisa keluar dari kemiskinan. Mereka bukan pengangguran, tetapi juga bukan kelompok yang benar-benar bisa naik kelas. Bekerja menjadi kewajiban yang tidak terucapkan, tanpa pilihan dan tanpa perlindungan. Ini bukan karena mereka tidak ingin menjadi ibu rumah tangga, tetapi karena situasi ekonomi tidak memberikan ruang untuk itu. Semua ini bukan karena kesalahan individu, melainkan karena struktur ekonomi yang sejak awal tidak berpihak pada mereka yang lemah. Selama negara tidak serius memperbaiki sistem upah, perlindungan sosial dan akses pendidikan serta kesehatan yang terjangkau, kelas menengah ke bawah akan terus terjebak dalam kondisi yang sama, yaitu bekerja keras tetapi tetap miskin. Kenyataan bahwa banyak perempuan terpaksa bekerja bukan karena keinginan, melainkan karena tekanan hidup, seharusnya menjadi pengingat bahwa ada yang salah dengan struktur sosial dan ekonomi kita. Ini bukan tentang siapa yang salah atau siapa yang kurang berjuang, melainkan tentang sistem yang gagal memberikan ruang aman bagi keluarga untuk bertahan tanpa harus mengorbankan satu sama lain. Selama edukasi tentang perencanaan keluarga diabaikan, upah tidak pernah cukup, dan negara tidak memberikan perlindungan yang nyata, perempuan akan terus menjadi penopang terakhir dari krisis yang seharusnya ditanggung bersama. Gimana menurutmu tentang fenomena ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.